Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Don't Breathe yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok pencuri di kota Detroit yang terdiri dari Rocky, Alex, dan Manny yang merupakan pemimpin tersebut. Mereka sedang melancarkan aksi pencurian di sebuah rumah mewah. Sudah sejak lama mereka telah menggeluti dunia pencurian karena hanya itulah keahlian yang bisa mereka lakukan untuk menghasilkan uang. Setelah berhasil mencuri barang-barang berharga di rumah itu, mereka segera pergi ke tempat seorang pengepul barang curian. Di sanalah mereka akan menjual barang-barang hasil curian mereka. Dalam perjalanan, Rocky memberitahu Alex bahwa dia dan Manny sedang mengumpulkan banyak uang agar bisa pindah ke California. Awalnya Rocky mengajak Alex untuk ikut ke California, namun karena Alex masih memiliki ayah di Detroit, dia pun menolak ajakan itu. Kemudian mereka pun menemui Raul yang merupakan seorang pengepul barang curian. Karena barang hasil curian kali ini tidak menghasilkan banyak uang, Raul pun menyarankan Manny, Rocky, dan Alex agar mencuri uang tunai saja. Raul mengetahui bahwa ada seorang veteran militer bernama Norman yang tinggal di lingkungan sepi dan hanya sendirian saja. Norman memiliki simpanan uang di rumahnya sebanyak kurang lebih $300.000. Uang itu diberikan oleh sebuah keluarga kaya raya yang secara tak sengaja menabrak putri Norman hingga putrinya meninggal dunia. Sebagai uang perdamaian, keluarga dari pengendara mobil itu memberikan uang sogokan sebanyak kurang lebih $300.000 supaya Norman mau menempuh jalur damai. Karena hal tersebut, Norman pun terpaksa menerima uang itu. Mengetahui hal tersebut, Manny dan Rocky menjadi sangat bersemangat untuk mencuri uang di rumah Norman. Jika mereka berhasil mencuri uang itu, maka mereka tidak perlu melakukan pencurian lagi. Awalnya Alex merasa ragu untuk ikut mencuri karena jumlah uang yang akan mereka curi berjumlah sangat banyak. Setelah beberapa jam memikirkan hal itu, Alex pun memutuskan untuk ikut dalam rencana pencurian tersebut. Sebelum melakukan pencurian, terlebih dahulu mereka mengecek keadaan rumah Norman. Selagi Manny mengecek keadaan di sekitar rumah Norman, Rocky dan Alex menunggunya di dalam mobil. Kemudian Rocky pun bercerita bahwa dia sangat ingin kembali ke California lagi bersama dengan adik kesayangannya bernama Didi. Dulunya Rocky berasal dari California, namun setelah ayahnya meninggalkan Rocky, adik dan ibunya, mereka pun pindah ke Detroit. Ibu Rocky mulai bersikap kasar padanya dan terus saja membuat Rocky kerepotan. Terkadang Rocky merindukan suasana kota California, tempat di mana dia dibesarkan dulu. Maka dari itu, dia sangat ingin kembali ke California bersama dengan adiknya dan hidup bebas dari ibunya. Tak bisa lama, Manny pun kembali ke mobil. Di sana mereka sempat berpapasan dengan Norman dan anjingnya. Ternyata mata Norman mengalami kebutaan akibat ledakan yang terjadi di negara Irak ketika dia sedang berperang. Hal itu pun membuat aksi pencurian mereka akan semakin mudah. Jam 2 dini hari mereka bertiga kembali ke rumah Norman. Pertama-tama mereka membuat anjing Norman pingsan untuk sementara waktu. Kemudian Alex meminta Rocky untuk masuk ke dalam rumah Norman melalui jendela kamar mandi sambil membawa remote modifikasi untuk mematikan sistem keamanan rumah tersebut. Setelah berhasil, Rocky langsung membuka pintu utama agar Alex dan Manny bisa masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke sana, mereka mulai mencari berangkas tempat uang itu disimpan. Agar lebih aman, Manny menyiapkan sebuah gas yang bisa membuat Norman tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Saat masuk ke kamar Norman untuk meletakkan gas itu, Manny sempat terkejut melihat Norman yang tiba-tiba saja terbangun. Setelah sekian lama berkeliling di rumah itu, mereka menemukan satu pintu yang terkunci. Karena Manny sudah membuat Norman pingsan, dia pun berani menggunakan pistol untuk membuka pintu itu. Alex menolak hal tersebut karena pistol akan menimbulkan suara bising. Akan tetapi, Manny dan Rocky tetap bersikeras untuk membuka pintu itu dengan pistol agar lebih cepat.
Alex yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutuskan untuk pergi saja dari sana. Setelah merusak gembok pintu itu, Manny dan Raki sangat terkejut karena Norman tiba-tiba saja muncul. Who's there? Meskipun dia buta, ternyata Norman memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Dengan mudahnya, Norman berhasil membuat Manny tidak berkutik dengan merebut pistol yang dibawa Manny. Yeah, that's right. Lalu Norman bertanya ada berapa orang yang ada di rumahnya. Manny menjawab bahwa hanya dirinya saja yang datang ke sana. Hal ini dilakukan Manny untuk menyelamatkan Rocky dan Alex. Manny meminta maaf pada Norman dan meminta Norman untuk membiarkannya pergi dari sana. Tapi tiba-tiba saja Norman langsung menembak kepala dari Manny. Alhasil Manny pun langsung meninggal di tempat. Rocky yang ada di sana seketika menjadi sangat syok. Sebisa mungkin Rocky berusaha untuk tidak membuat suara dan segera bersembunyi di dalam lemari. Kemudian Rocky langsung menghubungi Alex yang ternyata masih ada di dalam rumah. Alex saat ini sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Mengetahui bahwa rumahnya telah dibobol, Norman langsung mengunci pintu serta menutup jendela kamar mandi yang telah dirusak. Setelah itu Norman mengecek berangkas uangnya yang ternyata berada di dalam lemari, tempat di mana Rocky sedang bersembunyi. Di sana Rocky pun melihat jelas kode dari berangkas uang tersebut. Ketika Norman telah pergi, Alex pun segera menuju ke tempat Rocky. Mereka mulai berdiskusi tentang rencana mereka untuk kabur dari tempat itu. Karena seluruh pintu dan jendela sudah ditutup oleh Norman, Alex memiliki ide untuk keluar lewat ruang bawah tanah. Sebelum pergi, Rocky mencoba memasukkan kode berangkas yang sempat dia lihat tadi dan ternyata berangkas itu berhasil dibuka. Rocky pun langsung memasukkan banyak uang itu ke dalam tasnya. Setelah itu, Rocky dan Alex pun segera kabur dari sana. Saat mereka akan pergi, mereka hampir saja ketahuan oleh Norman. Setelah situasi dirasa aman, Alex dan Rocky pun masuk ke ruang bawah tanah. Kemudian mereka berdua sangat terkejut menemukan seorang gadis yang sedang disekap di dalam sana. Gadis itu bernama Cindy dan dialah orang yang telah menabrak anak dari Norman. Setelah kasusnya ditutup, ternyata Norman tidak terima jika Cindy dibiarkan bebas. Karena hal tersebut, Norman menculik Cindy dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Cindy meminta Alex dan Rocky untuk membawanya keluar dari sana. Awalnya Alex tidak mau menolong Cindy karena mereka juga sedang buru-buru untuk kabur dari rumah itu. Akan tetapi Rocky merasa sangat kasihan pada Cindy dan dia ingin menolongnya. Kemudian Cindy memberitahu mereka ada sebuah kunci yang bisa melepaskannya, serta kunci itu juga bisa membuka seluruh akses pintu di rumah itu. Dengan cepat Rocky dan Alex membuka berangkas tempat kunci itu disimpan. Setelah mendapatkan kunci tersebut, mereka segera kabur dari sana. Ketika mereka berhasil membuka pintu ruang bawah tanah menuju ke dunia luar, tiba-tiba saja dari sisi pintu tersebut muncul Norman yang langsung melesatkan tembakan berkali-kali. Salah satu tembakan itu mengenai Cindy hingga dia pun tewas di tempat. Melihat ada kesempatan, Alex dan Rocky pun segera bersembunyi di sekitar ruang bawah tanah. Walaupun Norman tidak bisa melihat, tapi Norman bisa merasakan bahwa tembakannya mengenai Cindy sehingga membuatnya tewas seketika. Norman pun menjadi sangat bersedih karena dia sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh Cindy. Kematian Cindy membuat Norman menjadi sangat marah pada Alex dan Rocky. Coba saja mereka tidak datang sana, pasti Cindy masih hidup sampai sekarang. Kemudian Norman mematikan seluruh lampu di ruang bawah tanah sehingga Alex dan Rocky tidak bisa melihat keadaan sekitar. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Norman dengan mereka. Beruntungnya Alex dan Rocky berhasil meloloskan diri. Baru saja keluar dari ruang bawah tanah, mereka berhadapan dengan anjing Norman yang ternyata sudah terbangun. Dengan cepat mereka pun segera bersembunyi di salah satu kamar. Karena jendela di kamar itu tertutup oleh teralis, Alex meminta Rocky untuk naik ke saluran udara yang ada di sana, sedangkan Alex akan mengulur-ulur waktu. Saat Alex tengah menahan pintu, anjing milik Norman berhasil masuk dan langsung mendorong Alex keluar dari jendela, sehingga Alex pun tepat jatuh di atas kaca rumah tersebut. Sedikit saja Alex bergerak, maka kaca itu akan retak dan membuat Alex kembali masuk ke dalam rumah Norman.
Di saat akan menyelamatkan dirinya, tiba-tiba saja Norman muncul dan langsung menembak kaca itu, sehingga Alex terjatuh ke dalam rumah Norman lagi. Lalu terjadilah pertarungan antara Alex dan Norman. Meskipun Norman buta, dia sangatlah kuat sehingga bisa membuat Alex babak belur. Kemudian Norman mengambil gunting rumput dan langsung menusuk Alex. Sementara itu, Rocky yang berada di saluran udara akhirnya menemukan jalan keluar. Rocky pun berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan keluar itu. Namun sayangnya Norman berhasil menarik Rocky kembali ke dalam rumah. Tanpa berlama-lama lagi, Norman langsung membuat Rocky pingsan di tempat. Bangun-bangun, Rocky terkejut karena dia telah diikat oleh Norman. Lalu terungkaplah bahwa alasan Norman menculik Cindy adalah karena dia ingin Cindy mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan pada putri Norman. Setelah kematian putrinya, Norman menjadi sangat kesepian. Dia pun berniat untuk memiliki anak lagi dan pada akhirnya dia menculik Cindy untuk dijadikan wadah untuk anaknya nanti. Meskipun Norman telah diberi uang damai, dia masih tidak terima jika Cindy tidak melakukan apapun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Norman, uang tidak akan bisa menggantikan kehadiran dari putrinya. Oleh karena itu, Norman menculik Cindy dan mengamilinya, sehingga nantinya saat anak Cindy lahir, dia tidak akan kesepian lagi. Kemudian Norman berjanji pada Cindy jika anaknya telah lahir, maka dia akan membebaskan Cindy. Mengetahui bahwa Cindy dan calon anaknya telah meninggal, membuat Norman menjadi sangat bersedih. Karena Rocky telah membuat Cindy dan calon anaknya meninggal, Norman meminta Rocky untuk bertanggung jawab, yaitu dengan memaksa Rocky untuk mengandung anak darinya. Mengetahui hal itu, Rocky pun menjadi sangat marah dan dia terus memberontak. Saat Norman akan menyuntikkan spermanya ke dalam rahim Rocky, beruntungnya Alex datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Rocky. Ternyata yang sebelumnya tertusuk itu merupakan mayat dari Manny. Setelah dibebaskan, Rocky langsung memukuli Norman. Kemudian mereka pun segera kabur dari sana. Baru saja membuka pintu depan, tiba-tiba saja Norman kembali muncul dan langsung menembak Alex. Melihat hal itu, Rocky pun segera pergi menjauhi Norman. Dari belakang, anjing Norman terus mengejar Rocky. Lalu Rocky pun berhasil berlindung di dalam mobil Manny. Tapi sayangnya tas yang berisi banyak uang terjatuh di luar mobil. Karena anjing itu terus mengincarnya, Rocky pun berencana untuk menjebak anjing itu di dalam bagasi mobil. Singkat cerita saja, Rocky berhasil menjebak anjing itu dan keluar dari mobil untuk mengambil tas berisi uang tersebut. Namun tanpa dia sadari, dari belakang Norman memukul Rocky dan mulai menyeretnya kembali ke rumah Norman. Tak ingin menyerah begitu saja, Rocky menggunakan remote modifikasi milik Alex untuk menyalakan alarm pemanggil polisi dari sistem keamanan rumah Norman. Suara alarm yang keras membuat pendengaran Norman menjadi sangat terganggu dan di saat itulah Rocky langsung mendorong Norman hingga dia terjatuh ke dalam ruang bawah tanah. Merasa bahwa Norman sudah meninggal, Rocky pun segera pergi dari sana dengan membawa uang milik Norman. Beberapa jam kemudian, Rocky sudah berada di bandara bersama dengan adiknya. Mereka berdua berencana untuk hidup bersama di California dengan uang hasil curian tersebut. Ketika melihat berita, Rocky merasa terkejut karena ternyata Norman belumlah meninggal. Takut jika Norman akan mencarinya, Rocky pun segera mengajak adiknya masuk ke dalam pesawat menuju California. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.